Aku sudah sering mengalami kejadian aneh di rumahku. Bahkan teman-temanku yang terkadang mengalami. Dulu sebelum aku tinggal di kota provinsiku Pekanbaru, aku tinggal selama 8 tahun di kota Dumai, di mana kedua orang tuaku bertugas pada saat itu di tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Saat aku masih tinggal di sana pertama kali, aku masih berusia 2 tahun. Aku tinggal di rumah perusahaan yang disediakan untuk ayahku. Namanya di daerah Bukitjin. Ya, sesuai namanya. Konon, memang tempat itu adalah kerajaan jin dan banyak orang mengalami penampakan. Di saat masa kanak-kanakku, ada beberapa kejadian yang dialami oleh anggota keluargaku. Dulu, aku memiliki seorang nenek buyut yang tinggal bersamaku. Aku lupa nama beliau, tetapi beliau sangiku. Nenekku pada saat itu sudah berusia 80-an tahun. Namun, beliau sangat menyayangiku. Nenekku pada saat itu sudah sangat senja. Ayahku selalu mengatakan bahwa nenekku sangat menyayangiku. Namun, di usia senja beliau tidak mau tidur di kamar ber-AC yang disediakan untuk beliau sendiri. Dan beliau lebih memilih di kamar pembantu yang sangat sempit. Karena beliau tidak kuat menahan dinginnya AC. Pada suatu tengah malam, di saat kami sekeluarga sudah terlelap, ada seseorang yang mengetuk pintu di kamar beliau. Mendengar ketukan itu pun, beliau terbangun dan membuka pintu. Setelah melongok keluar, nenek melihat sesosok anak kecil. "Ada apa, Nak? Tengah malam ini mau kemana?" tanya nenekku. "Bah, antarkan aku pulang, Bah," kata anak laki-laki itu. "Kemana, Le?" "Ke kuburan, Bah." Tiba-tiba saja setelah menjawab itu, wajah sang anak berubah pucat dan ada lingkaran hitam di matanya. Dan anak itu seketika menghilang begitu saja. Kejadian ini dialami di rumah yang sama, tetapi dialami oleh tanteku. Ia adalah keponakan dari ibuku dan dipekerjakan di sebuah rumah sakit Polri di Dumai atas bantuan ibuku. Ia sangat menyayangiku dan selalu menjagaku setiap harinya. Pada suatu hari, Mbak Yuli, begitupun aku menyapanya sedari kecil, terbangun di tengah malam. Ia tak sanggup menahan untuk ke WC. Akhirnya ia beranjak dari kasurnya dan letak kamar mandi tak begitu jauh karena bisa tembus langsung dari kamarnya. Saat ia membuka pintu, ia terkejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk kecil berkulit putih tengah berdiri di depan WC. Hihihi, begitulah ia tertawa di depan tanteku. Seketika ia pingsan. Ya, sosok itu adalah tuyul. Berkepala botak, berkulit pucat, dan bertubuh kecil. Lain lagi kejadian yang dialami oleh abang kandungku. Di saat ia mandi dan menaruh handuk di sofa, ia memutuskan untuk mengambil perlengkapan mandinya yang tertinggal. Di saat ia kembali, ia terkejut dan tergagap. Handuk yang ia letakkan di sofa justru melayang sendiri ke sana kemari seperti ada yang menggerakkannya. Melayang setinggi orang dewasa. Dan akhirnya ia pun berteriak sejadi-jadinya. Di saat keluargaku menghampirinya, handuk itu pun sudah kembali ke posisinya dan abangku memperlihatkan wajah ketakutan. Selama aku tinggal di sana, aku tidak
sering aku alami adalah terdengar suara ayahku memanggil-manggilku. Padahal ayahku sedang bertugas di Jakarta dan tidak mungkin ada di sini memanggilku.